Salam jumpa S363R. Secuil info, segudang manfaat. Baiklah, ketemu lagi, jumpa lagi kita. Untuk kali ini kita bahas materi yang lebih lanjut dari statistik, yaitu fungsi SUMIF dan SUMIF, ya, SUMIF atau dan juga CONIF. Ini kita langsung aplikasikan ke dalam contoh, ya, contoh penggunaannya yang real, ya. Kita langsung ke contoh penggunaan. Jadi nanti kita seolah-olah benar-benar bekerja di sebuah kantor. Oke, baiklah, kita akan lihat di sini datanya yang perlu kalian siapkan sendiri, kemudian tabel besar, tabel utama, kemudian tabel rekapnya, ya. Yang kita cari adalah ini yang di bagian bawah, ya, bagian bawah kita cari. Oke, kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu jumlah, ya, jumlah yang produk yang dihasilkan, yaitu kita buat dulu formatnya. Nah, ini format satuan namanya, ya, dimana format satuan ini gunanya agar data yang kita gunakan nanti ada satuan di belakangnya tetap bisa dikalikan. Sebab kalau kita ketik manual 3 VCS gitu, 3 box, ini nggak mau dikali, dia nanti harga dikali jumlah itu nggak ada hasilnya, error, value-nya, number-nya error, ya. Nah, kemudian bila sudah diblok tadi, dibuat formatnya, kalian bisa ngisi datanya secara acak, terserah berapa. Anggap aja lah ini jumlah yang terjual oleh seorang sales berapa, ya. Oke, kemudian kita mulai dari rumus harga. Harga yaitu total. Total yaitu dari harga kali jumlah yang terjual, ya. Nah, kolom sama dengan, boleh menggunakan sum, tapi kalau dua angka, dua data seperti ini kita gunakan kali, ya, tambah biasa aja atau kali biasa aja, ya, kali biasa. Kemudian kita buat satu rumus saja, kemudian tarik ke bawah. Oke, ya. Nah, itu data selanjutnya total. Ini bila kita gunakan auto sum aja, ya, kita klik, letakkan. Nah, ini tidak perlu kita blok, tapi kita perlu blok, tapi hanya untuk data yang sebanyak 1 sampai 15 saja, ya. Bila nanti dia lebih, itu salah, ada yang salah, ya. Oke, kemudian data tertinggi, terendah, dan tertinggi juga gitu, ya, harus di blok dari atas ke bawah, ya. Kalau tidak kita blok, dia akan masuk, nanti totalnya masuk hitungan, ya. Oke, sama dengan, atau kita klik boleh juga, ya, yang terendah dan tertinggi sama, ya. Kita blok 1 sampai 15. Oke, ya, oke, sama, ya. Kalian bisa cari sendiri untuk rata-rata, mulai dari rata-rata, terendah, dan tertinggi, ya. Buat sendiri termasuk jumlahnya, ya, total. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke jumlah, ya, countip. Countip ini adalah count, adalah perintah untuk menghitung berapa banyak jumlah dari data yang ada itu. Tentunya 15 jawabannya, ya, tapi kita gunakan rumus sama dengan count, kita blok data 1 sampai 15, kemudian kita tutup enter, ya, maka ketemu datanya 15, ya. Umpamanya nanti manakala nomor urutnya itu beda-beda, jadi kita bingung nomor berapa sih jumlah datanya. Untuk hitung berapa banyaknya itu gunakan count, ya. Oke, selanjutnya, oke, saudara, kita akan masuk ke materi inti kita, yaitu yang pertama, yaitu jumlah, ya. Kita akan menghitung menggunakan rumus countip. Kalau count menghitung, kalau countip yang menghitung bersyarat. Yang pertama kita ketik sama dengan countip, ya, countip, kemudian kita blok. Yang pertama rumus itu nama yang dicari, ya, kita blok dulu dari atas, dari yang paling atas nomor 1 cecep sampai nomor 15. Jangan lupa di sini kita harus kunci. Kenapa? Supaya bisa di copy dan ke bawah nanti. Kalau nggak di copy, nggak dikunci, kuncinya pakai F4, ya, tombol F4. Kemudian titik koma, kemudian kita ketik tanda kutip,
nama yang kita cari. Lihat di laporan Cecep ya, yang paling pertama. Tentu kita ketik namanya Cecep, tanda petik, titik 2, titik koma. Nah, kemudian di sini kita menghitung apa? Ya, jumlahnya muncul berapa? 5. Nah, ini begitu kita tarik, dia akan jumlahnya nanti 5 semua, karena salah. Namanya adalah Cecep semua, kita harus ganti nama orang itu. Ya, oke, Cecep kita ganti. Siapa yang nama yang kedua yang kita cari? Maka di situ yang kita ketik. Di dalam tanda kutipnya itu aja, kita rubah. Sesuai dengan nomor 2 yang kita cari, nomor 3 yang kita cari, nomor 4 kita cari, nomor 5 yang kita cari, dan seterusnya. Ya, dia akan menghitung sendiri. Ya. Oke. Ya. Sama dengan kontip, atau kalau kita mau ketik lagi boleh. Ya. Kontip, kemudian kita blok dari 1 sampai nomor 5, kemudian kunci absolut F4, ya. Titik koma, tanda kutip, nama orang yang dicari siapa. Nanti terus Anda lihat, ketik di situ, ketik manual, ketik namanya harus sesuai namanya dengan yang dicari, ya. Kemudian tanda kutip lagi, baru tutup kurung, ya. Tutup kurung, bentar. Oke, udah ketemu, ya. Dan seterusnya, ya, bisa dicari, hanya tinggal merubah aja. Kalau mau di copy itu tadi ya, yang di dalam tanda kutip disesuaikan namanya yang kita cari siapa, ya, yang dicari itu namanya harus yang kita cari, ya. Oke, nama yang dicari siapa, ya. Oke, ya, ya, ini adalah rumus countable, artinya menghitung dengan syarat. Menghitung dengan syarat, menghitung dengan nama yang memperoleh penjualannya berapa, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan total bersyarat atau sum if, ya, yang rumus total penjualan si A, si B, si C itu berapa sih? Dia banyaknya jualannya 5 kali itu si Cecep, ya kan? Kemudian berapa sih transaksi dia, gitu kan? Maka kita gunakan rumus menghitung sum if, ya. SUMIF, buka kurung, ya. Kemudian kita blok, kunci jangan lupa absolut F4, ya. Titik koma, karena kebetulan format kita Indonesia ya, koma, kemudian nama yang dicari si Cecep, ya, kita ketik Cecep, tanda kutip, kemudian titik koma lagi, kemudian total yang mau dicari itu blok dari atas sampai ke bawah berapa, ya. Klik, tarik ke bawah, kemudian nanti jangan lupa dikunci, absolut kan ya, F4, kunci biar bisa di copy, tutup kurung, enter, ya. Ya, maka ketemulah Cecep penjualannya sekian dari 5 transaksi tersebut, ya. Kemudian ini bisa kita copy dengan catatan, tapi nama tadi harus kita ganti sama seperti itu, ya. Kalau nggak mau ganti nama ya kita satu-satu kayak gitu bikinnya tadi, ya. Nah, ini karena kita udah ada rumusnya, ya udah bikin satu aja. Ngapain kita repot-repotin gitu. Ya, kalau kita udah paham, kalau belum paham kalian harus coba aja dulu satu-satu, ya. Coba sendiri satu-satu, kalau udah paham main copy aja. Kan udah paham juga gitu kan. Nah, namanya nggak boleh diklik ya, harus diketik ya. Namanya sumif-nya harus diketik. Sumif, kemudian blok data nama orang yang dicari, kemudian absolutkan, titik koma, tanda kutip, cari, ketik, bukan diklik ya, diketik nama yang dicari. Ya, misalnya namanya Sandra atau Santi, kita ketik Sandra Santi gitu, tanda kutip, titik koma, baru blok dari totalnya, ya. Kuncinya jangan lupa absolutkan, ya, absolut F4, baru tutup kurung, ya. Itu dan seterusnya, ya. Untuk selanjutnya nanti kalau udah ngerti satu, ya main copy aja, jadi cepat pekerjaan kita di kantor. Selama ini mungkin kita bingung nih nyari sih berapa, buka data satu-satu, hitung lagi, aduh repot banget. Nah, inilah solusinya, ya. Contohnya menghitung berapa kali, berapa kali sianu itu si A si absen, sini izinnya berapa, itu bisa kita gunakan rumus nih, ya. Kita bisa gunakan rumus count if dan sum if, ya. Ini adalah fungsi statistik lanjutan, ya. Kemudian
nanti kalian bisa membuat sebuah contoh yang lain ya, yang mungkin lebih pas dengan pekerjaan saudara. Saya rasa segitu ya yang kita bahas fungsi statistik lanjutan ini. Fred, bila ada saran atau request, silakan isi di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe, like, share-nya diharapkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.